Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita nulis code, di mana semua programmer adalah seorang penulis. Di sini kita akan membahas bagaimana step by step cepat membuat skripsi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan judul skripsi. Bagaimana cara kita menentukan judul skripsi? Pertama, cari referensi di perpustakaan. Kenapa cari referensi di perpustakaan? Karena setiap instansi pendidikan, terutama kampus, biasanya menyimpan data-data dokumen skripsi dari mahasiswanya terdahulu. Nah, di situ kita bisa cari referensi judul yang akan kita bahas, kita bisa mencari topik yang ingin kita bahas, kita ingin mempelajari data-data apa aja yang sering digunakan. Kemudian step selanjutnya, meminta solusi kepada dosen. Kenapa kita meminta solusi kepada dosen? Karena biasanya setiap dosen itu sudah memiliki list judulnya masing-masing. Nah, karena setiap dosen itu memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, biasanya mereka sering kali bekerja sama dengan mahasiswanya untuk menciptakan sebuah produk. Nah, produk-produk ini bisa digunakan untuk mahasiswa tingkat akhir untuk menentukan skripsi atau judul skripsi yang akan mereka buat. Step berikutnya, sharing dengan cutting. Kenapa sharing dengan cutting? Karena cutting kita yang terdahulu sudah merasakan susah payahnya mencari judul dan topik yang akan dibahas. Maka dari itu, relasi dengan cutting itu sangat diperlukan. Nomor 2, riset topik yang akan dibahas. Banyak hal yang bisa dibahas di dalam teknologi informasi atau sistem informasi, terutama di bagian teknik informatika sendiri ya. Kita bisa mencari topik IoT misal. IoT sendiri adalah Internet of Things, di mana kita membuat sebuah alat yang dapat dikontrol menggunakan internet, atau kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Itu yang disebut IoT. Atau kita bisa menggunakan data mining. Data mining sendiri adalah kumpulan data-data yang diolah sedemikian rupa, bisa dibuat sebagai sistem dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan SPK, sistem pendukung keputusan. Di SPK sendiri banyak metode yang digunakan seperti AHP, SAW, WASPAS, FASI, dan lain-lain. Biasanya sistem pendukung keputusan ini digunakan untuk menentukan penerima beasiswa atau membuat sistem pengrekrutan karyawan atau menentukan hasil dari penjualan atau pembelian dari bulan ini dan bulan berikutnya hasilnya berapa, seperti itu. Step ketiga, mencari atau mendapat data. Nah, bagaimana kita mencari dan mendapat data? Data itu banyak sebenarnya. Kita bisa cari di sebuah perusahaan, kita bisa mengajukan surat dan lain sebagainya, atau kita mencari data sebuah penjualan atau pembelian sebuah toko. Apalagi sekarang banyak e-commerce atau toko-toko online. Atau kita juga bisa mencari data di instansi pendidikan. Nah, kenapa pendidikan? Karena target di pendidikan sendiri itu lebih mudah diakses dan mudah dikelola. Step nomor 4 yaitu mencari dosen yang sesuai. Maksudnya mencari dosen yang sesuai adalah kita mencari dosen yang relevan dengan judul yang akan kita ajukan. Kenapa seperti itu? Karena semakin relevan dosen itu dengan judul kita, maka sosok dosen itu akan semakin mensupport atau memudahkan kita dalam melakukan konsultasi, memberi masukan apa kekurangan dan kelebihan yang ada di sistem yang akan kita buat. Step yang terakhir yaitu kelima adalah membuat proposal tugas akhir. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita uraikan dulu dari latar belakang, batasan masalah, pokoknya sesuai dengan kriteria atau alasan kita
membuat tugas akhir ini? Kenapa kita membuat tugas akhir yang akan kita ajukan ini? Nah, seperti itu. Mungkin ini sedikit sharing dari saya, 5 step cepat membuat skripsi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.